Ana memandang Isabel dengan tajam, ia tidak peduli lagi jika wanita gila itu akan menghabisinya hari ini. Sementara Isabel hanya diam sambil menikmati minuman di tangannya. "Di mana kakakku? Di mana kau membawa pergi Cassandra?" tanya Ana dengan suara yang mulai melemah. "Kau masih saja menanyakan tentang Sandra meski pipimu sudah penuh bekas tamparan dariku." Bentak Isabel, wanita itu terlihat seperti punya gangguan jiwa. "Jangankan bekas tamparan, kalaupun kau mau membuat bekas tusukan atau tembakan aku akan tetap menanyakan keberadaan kakakku, kakak iparku." Balas Ana tersenyum menantang meski kondisinya sudah semakin lemah. Isabel meletakkan gelas dalam genggaman tangannya di meja, ia lantas mendekati Ana dan mencengkram wajah gadis itu dengan kuat. Ana hanya tersenyum tak takut sedikitpun pada wanita seperti Isabel. "Kau tidak takut padaku?" tanya Isabel masih mencengkram wajah Ana. "Untuk apa aku takut pada wanita sepertimu, tidak bermoral dan hanya berani menyerang dari belakang? Kau wanita yang tidak berguna yang hanya beruntung pernah dicintai kakakku." Jawab Ana mengejek Isabel habis-habisan. "Kau dan Cassandra sangat jauh berbeda, dia wanita baik dan bermoral tidak seperti kau yang..." Ejekan Ana terhenti karena Isabel yang berteriak sangat kencang. "Ag!" teriak Isabel sambil menutupi telinganya sendiri. Isabel menatap mata Ana dengan tajam, ia meraih gelas yang diletakkan olehnya di meja tadi kemudian melemparnya hingga tepat mengenai kepala Ana. "Menyusul saja kau bersama kakak tersayangmu itu." Gadis tidak tahu malu. Umpat Isabel menatap Ana yang langsung tak sadarkan diri dengan luka di kepalanya. "Brengsek!" umpat seseorang di belakang Isabel. Apa yang kau katakan? Beginikah caramu memperlakukan bosmu?" tanya Isabel mendengar anak buahnya itu mengumpat. Pria itu mendekat ke arah Isabel dan langsung mencekiknya tanpa ampun. Isabel yang tak bisa bernafas lantas memberontak dan meminta bantuan pada anak buahnya yang lain. "Apa yang kau lakukan? Dia adalah bos kita," tanya anak buah Isabel yang jumlahnya ada 3 orang. "Dia bosmu, bukan bosku," jawabnya seraya membuka penutup wajah dan menunjukkan wajah aslinya. Baik Harun dan Azka harus sama-sama menahan diri karena anak buah Isabel memiliki senjata tajam sementara mereka tak membawa senjata apapun. Inilah mengapa keduanya memilih untuk menunggu sampai sedikit anak buah Isabel keluar. "Kau," kejut Isabel melihat Azka lah yang ada di depannya saat ini. "Kau berani menyakiti Ana dan juga Nyonya Sandra, lihat bagaimana Tuan Harun akan menghancurkanmu." Tekan Azka bersamaan dengan cengkraman di leher Isabel yang semakin kencang. "Dan kalian, pergi sebelum polisi datang dalam 3 menit. Ucap Azka yang membuat anak buah Isabel ketar-ketir. "Lepaskan aku," bentak Isabel seraya mendorong Azka menjauh. "Mau kemana kau?" bentak seseorang ketika Isabel ingin berlari dan kabur. "Harun, tidak, aku tidak mau dipenjara, kau tidak boleh melakukan itu," ucap Isabel melihat Harun yang datang dengan 2 orang polisi. Sementara Azka, ia mendekati Ana dan membuka ikatan pada gadis itu. Azka merengkuh tubuh Ana dan mengusap kepalanya yang terluka. "Ana, bangunlah saya mohon," pinta Azka pelan seraya menepuk pipi Ana pelan. Azka menggendong Ana dan membawanya ke tempat di mana Sandra berada. Benar sekali anak buah yang membawa Sandra pergi tadi adalah Harun. Azka dan Harun sudah memanggil polisi dan juga dokter guna berjaga-jaga jika mereka akan terluka dan benar saja kondisi Sandra dan Ana sama-sama memprihatinkan. "Dokter, periksa dia dok. Saya mohon selamatkan mereka," pinta Azka mencengkram kerah baju dokter. "Tuan, kita harus bawa mereka ke rumah sakit. Kondisi mereka sangat kritis dan harus dirawat," ucap dokter itu. "Iya, bawalah mereka ke rumah sakit. Aku dan Tuan Harun akan segera menyusul. Dok, kami menaruh harapan besar padamu," ucap Azka sungguh-sungguh. Isabel dibekuk polisi dan siap menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Beruntung sekali mereka mengetahui markas Isabel lebih awal sebelum wanita gila itu menyakiti lebih jauh pada Sandra dan Ana. 3 jam sebelumnya, Sandra begitu ragu untuk masuk ke dalam mobil hitam di depannya ini, namun mengingat kondisi Ana yang dalam bahaya membuatnya tak ada pilihan lain. Sandra membuka pintu dan tanpa sengaja ia melihat Bu Nur yang baru kembali dari pasar. Sandra menarik nafas dan segera mengetik sesuatu di ponselnya. Setelahnya Sandra melempar ponselnya ke rumput kemudian masuk ke dalam mobil. Bu Nur memang tidak mengerti, namun setelah mobil yang dinaiki Sandra pergi segera ia melihat ponsel Sandra dan membaca apa yang tertulis di ponsel itu.
Bu Nur, tolong telpon Mas Harun dan suruh siapapun mengikuti mobil ini. Nyawaku dan nyawa Ana sedang dalam bahaya. Itulah yang Sandra tulis. Bu Nur segera berlari menghampiri tukang ojek dan meminta untuk mengikuti mobilnya. Ia juga tidak lupa untuk menghubungi Harun dan mengirimkan alamat keberadaannya. Harun yang sedang berada di kantor tentu terkejut dengan apa yang Bu Nur katakan. Ia segera pergi bersama Aska ke tempat yang sudah dikirimkan alamatnya oleh Bu Nur. Tak lupa mereka menghubungi dokter serta polisi. Tuan, kita bisa masuk ke sana jika berpura-pura sebagai anak buah wanita itu. Ucap Aska memberikan jaket hitam serta masker hitam guna menyamai seragam anak buah Isabel yang tanpa sengaja mereka lihat ketika salah satu anak buah Isabel keluar dari gudang. Kau benar, balas Harun kemudian mulai memakai pakaian yang Aska berikan padanya. Baik Harun dan Aska sudah sama-sama tidak tahan ketika melihat kondisi Sandra dan juga Ana yang begitu lemah. Sandra duduk sambil Isabel terus memukulinya sampai tak sadarkan diri. Karena takut terjadi sesuatu pada istrinya, Harun mendekat dan mengatakan jika Sandra masih hidup hingga Isabel memintanya membawa pergi padahal ia membawa Sandra untuk menemui dokter yang ia telepon beberapa saat lalu. Tinggallah Aska, ia tak kalah khawatir melihat Ana terlebih saat Isabel tak hentinya menamparkan wajahnya. Ingin sekali Aska mematahkan tangan wanita yang berani melukai gadis yang ia cintai. Kesabaran Aska telah diambang batas ketika melihat gelas yang melayang dan tepat mengenai kepala Ana. Darahnya seketika mendidih melihat tetesan darah Ana yang keluar dari kepala gadis itu. Sandra dan Ana dilarikan ke UGD, keadaan keduanya sangat kritis terutama Sandra yang telah kehilangan banyak darah. Baik Harun dan Aska keduanya sama-sama menunggu dengan khawatir di depan ruang UGD. Harun, panggil Amira yang datang setelah mendapat kabar tentang menantu dan putri mereka. Mama, sahut Harun lantas memeluk Amira dan menangis dalam dekapan wanita paruh baya itu. Aska, apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa sampai seperti ini? Tanya Adiguna pada Aska yang terlihat diam bak patung. Semua ini karena Isabel, Tuan Besar. Kami juga sudah melaporkannya ke pihak berwajib. Jawab Aska dengan nada tak bersemangat. Wanita itu lagi, astaga kenapa dia tak hentinya mengganggu keluarga kita? Sarkas Amira yang sudah kehabisan kesabarannya. Ini semua salahku, Ma. Entah kenapa aku bodoh sekali bisa mencintai wanita itu. Rutuk Harun pada dirinya sendiri. Jangan salahkan dirimu sendiri, Harun. Lupakan semuanya dan doakan saja kesembuhan untuk istrimu. Tita Amira mengusap kepala putranya. Lalu sekarang bagaimana keadaan Sandra dan Ana? Tanya Adiguna dengan berat. Harun menggeleng. Belum tahu, Pak. Dokter masih memeriksa mereka, jawab Harun lirih. Tak beberapa lama dokter keluar dari ruang UGD, Aska segera mendekati dokter dan bertanya soal keadaan Sandra serta Ana. Dok, bagaimana keadaan mereka? Tanya Aska cepat. Nyonya Sandra kehilangan banyak darah, janin dalam kandungannya juga melemah maka dengan berat hati saya katakan jika saat ini kondisi Nyonya Sandra kritis. Apabila beliau tidak sadar dalam waktu 2x24 jam, maka Nyonya Sandra dinyatakan mengalami koma. Jelas dokter dengan begitu berat. Seketika Harun kehilangan keseimbangannya untuk berdiri, ia jatuh terduduk di kursi tunggu dengan tatapan kosongnya. Amira dan Adiguna sama-sama menguatkan Harun yang begitu terpukul. Lalu bagaimana dengan Ana, dok? Tanya Aska pelan. Beruntung Nona Ana cepat dilarikan ke rumah sakit dan darahnya bisa segera dicegah, ia hanya mendapat beberapa jahitan dan untuk kondisi lebih lanjut kita harus menunggu kesadaran pasien. Jawab dokter, setidaknya kabar Ana membuat kekhawatiran berukurang pada gadis itu. Mama, aku tidak mau kehilangan istri dan anakku. Apa yang harus aku lakukan, Ma? Tanya Harun menatap nyalang pada sang mama. Harun, kita doakan semoga Sandra bisa sadar dan kondisinya akan baik-baik saja. Jawab Amira memeluk putranya sambil mengusap punggungnya dengan lembut. Harun menangis dalam pelukan mamanya, ia tidak tahan mendengar ucapan dokter tentang istrinya. Kondisi Sandra seperti ini itu karena wanita ular itu. Harun bersumpah tak akan membiarkan wanita itu bisa tenang meski dalam penjara sekalipun. Harun, kamu mau kemana? Tanya Adiguna melihat Harun yang beranjak dari duduknya. Aku akan membuat wanita itu mendapat balasan, Pak. Aku tidak akan membiarkan wanita itu bisa tenang meski dalam penjara sekalipun. Jawab Harun penuh penekanan. Tuan,
Panggil Aska buru-buru mengejar Harun yang berlari kecil entah kemana. Sepertinya akan pergi ke tempat di mana Isabel berada saat ini. Aska menyamai langkah Harun dan mencoba menghalangi Harun yang terlihat dipenuhi emosi. Ia takut tuannya itu akan melakukan tindakan di luar kesadaran. Tuan, kita tidak boleh seperti ini. Biarkan polisi yang mengurus wanita itu, ucap Aska mencoba menjelaskan. Tidak bisa, Aska, kau dengar apa yang dokter katakan. Dia bilang istriku kritis dan itu semua karena wanita itu. Jawab Harun dengan nada tinggi, mengundang tatapan dari beberapa orang di sana. Saya tahu, Tuan, tetapi Anda tidak seharusnya mengurus wanita itu, lebih baik sekarang kita doakan keselamatan untuk Nyonya Sandra. Tukas Aska menepuk bahu Harun dengan ragu. Tidak, Aska, aku harus membuat wanita itu merasakan apa yang istriku rasakan. Dia harus merasakan sakit yang Sandra rasakan saat ini. Sahut Harun kemudian pergi tanpa peduli dengan panggilan Aska. Aska segera berlari untuk mengejar Harun, ia harus bisa mencegah suatu hal yang bisa dilakukan Harun. Ia tidak mau bosnya itu melakukan tindakan kriminal. Tak butuh waktu lama untuk sampai ke kantor polisi, Harun segera masuk bersama Aska. Mereka menemui polisi dan menanyakan keberadaan Isabel. Di mana wanita itu? Tanya Harun membuat polisi tampak bingung. Isabel, ucap Aska menjelaskan maksud Harun. Dia sedang berada di ruang penyelidikan, Tuan. Ada perihal apa kalian ingin menemuinya? Tanya polisi menatap Harun dan Aska bergantian. Aku ingin bertemu dengan wanita itu sekarang. Seru Harun dengan tegas. Tuan tenangkan diri Anda, jangan bersikap seperti ini atau nanti kita yang akan dapat masalah. Bisik Aska mencoba beberapa kali memberi pengertian pada Harun. Maaf, Pak, penyelidikan tidak bisa ditunda ataupun dihentikan. Balas polisi itu menolak ucapan Harun. Cukup Pak, aku ingin menemui wanita itu. Dia sudah membuat istriku kritis. Bentak Harun benar-benar hilang kesabaran. Pak, saya mohon biarkan kami menemuinya. Pinta Aska memohon. Maaf, Pak, peraturan tetap peraturan. Tolaknya dengan sopan. Harun benar-benar bingung. Ia sangat khawatir pada istrinya. Ia takut kehilangan istrinya, entah dosa apa yang ia lakukan sampai istri dan anaknya yang harus menanggung semua ini.